Salam jumpa lagi. Kali ini kita tetap membahas tentang kekerasan terhadap anak, tetapi pada jenis kekerasan yang sangat khas, yaitu kekerasan fisik. Seringkali anak-anak mendapatkan kekerasan fisik dari orang-orang terdekatnya, bisa orang tua, pendidik, atau orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak. Kekerasan fisik bisa berdampak luar biasa terhadap perkembangan anak. Mungkin luka fisik akan sembuh, tetapi luka hati tidak akan bisa sembuh dengan cepat. Karenanya, kita perlu tahu apa ciri-ciri karakteristik kekerasan fisik dan juga dampak serta bagaimana kita mencegah dan menanganinya. Yuk, simak yang berikut ini. Mengenal kekerasan fisik pada anak. Kondisi ini perlu dipahami oleh orang tua, bagaimana orang tua, orang dewasa yang bersama dengan anak mampu mengenal kekerasan fisik pada anak agar bisa mencegah kemudian menangani apabila anak sudah mendapatkan kondisi kekerasan, entah itu dari lingkungan sekitar rumah. Ya, kita perlu tahu dulu apa itu kekerasan fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ya. Kemudian UNICEF juga mengatakan kekerasan fisik terhadap anak adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan bahkan pembunuhan. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang harus dihindari dan harus dicegah agar anak tidak mendapatkannya. Kekerasan fisik pasti berdampak pada kondisi perkembangan anak. Ya. Makanya sebagai orang dewasa atau orang yang memiliki perhatian pada anak, kita harus mampu mengenali dan mencegah segala bentuk kekerasan fisik pada anak. Secara luas, kekerasan pada anak usia dini juga dalam kondisi fisik dapat didefinisikan sebagai tindakan disengaja atau melukai atau mencederai anak, ya. Memasukkan kondisi sakit atau membuat anak menjadi sakit juga termasuk dalam bentuk kekerasan fisik. Nah, kenapa saya katakan sejak usia dini? Kadangkala kekerasan fisik itu dimulai pada bayi, pada anak usia bayi itu bisa terjadi kekerasan, ya. Bukan hanya pada anak-anak yang sudah mampu beraktivitas secara mandiri, tapi pada usia dini pun seringkali kekerasan fisik itu terjadi. Ya, makanya kita harus mengenal betul apa sih bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi pada anak sejak usia dini. Nah, kekerasan fisik pada anak ditandai dengan cedera, nah seperti memar, ya, kemudian lesi ada luka, kemudian kondisi patah tulang yang diakibatkan oleh pemukulan bisa menggunakan tangan, tongkat, tali pengikat atau benda-benda lain yang bertujuan untuk menyakiti anak. Ya, jadi kita harus tahu tujuannya. Kalau tujuan itu menyakiti anak, maka ini masuk pada klausul kekerasan fisik. Ya, kemudian guncangan yang begitu kuat. Nah, ini seringkali pada bayi juga, pada anak-anak kecil, ya. Orang tua atau orang dewasa memperlakukan secara salah bagaimana mereka berinteraksi terhadap anak, ya. Mereka mengguncang dengan kuat, ya, mengayun-ayunkan dengan kuat dengan tujuan untuk membuat anak sakit, membuat anak tidak nyaman, ya. Kemudian melakukan tendangan, nah, pemukulan, ya, kemudian dipaksa untuk makan, kemudian sampai anak tersedak dan sebagainya. Ini juga termasuk kondisi kekerasan fisik, ya. Bahkan ada anak yang disulut dengan rokok. Nah, ini juga kekerasan fisik, ya. Ada orang tua yang tega menyulut anaknya dengan rokok, misalnya, ya. Atau orang-orang dewasa yang tega menyulut anak-anak kecil dengan rokok karena tujuan-tujuan tertentu ingin melukai anak, ya. Nah, ini juga merupakan kondisi yang termasuk kategori kekerasan fisik, ya, atau menyiram dengan air panas, ya, air mendidih, atau mungkin dengan api terbuka. Nah, ini juga beresiko, ya, terhadap tumbuh kembang anak ketika anak mendapatkan luka-luka fisik akibat kekerasan seperti ini. Termasuk juga melempar, menikam atau melukai anak. Nah,
Kekerasan fisik ini bisa terjadi dengan atau tanpa disengaja, baik oleh orang tua maupun pengasuh. Nah, hati-hati ya sebagai orang tua, sebagai pengasuh. Kadang-kala kita tanpa sengaja mengayun, mengguncang anak dengan keras. Hati-hati. Padahal ini sudah masuk kategori kekerasan fisik, ya. Kadang-kala ada bayi-bayi yang diguncang, diayun dengan cukup keras. Nah, padahal itu bisa berdampak pada seperti ini, ya. Sindroma baby terguncang ya. Kadang-kadang anak mungkin gemas atau mungkin dianggap lucu bermain gitu ya, diguncang terlalu keras gitu ya. Nah, ini juga mengakibatkan resiko adanya guncangan tertentu di lapisan area otak ya, di daerah dura maternya itu, atau pendarahan, cedera permanen atau kematian bahkan pada anak. Hati-hati ya, makanya kita harus tahu bagaimana memperlakukan mereka sejak bayi, memperlakukan anak-anak sejak bayi dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak ya. Nah, sebagai orang tua kadangkala ya, karena mungkin gemas sama anak diajak bermain, anak-anak ini ada yang dipaksa untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau senyawa-senyawa yang beresiko yang seharusnya tidak dikonsumsi ya. Ada orang dewasa yang memaksa anak untuk menghisap rokok ya, dianggap lucu, dianggap suatu permainan gitu ya, dianggap terus kemudian mereka tertawa. Padahal ini masuk kategori kekerasan fisik pada anak ya. Termasuk juga ini konsumsi selama kehamilan. Nah, ini juga ya. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu ini hamil kemudian mengkonsumsi rokok ya, menghisap rokok, mengkonsumsi alkohol ya. Tentunya, dan narkoba ya, tentunya ini akan berdampak pada kondisi janin. Nah, ini sudah masuk kekerasan fisik sebenarnya ya. Bukan sekedar ibunya ngerokok ya, atau mengkonsumsi alkohol, atau kemudian mengkonsumsi narkoba ya, kan itu ibunya. Nah, ketika ibu ini hamil, kemudian mengkonsumsi narkoba ya, menghisap rokok, ataupun juga mengkonsumsi alkohol, pasti juga berdampak pada kondisi janinnya. Nah, ini juga termasuk kondisi kekerasan fisik, karena anak bisa terlahir cacat dan sebagainya ya. Yang juga mengakibatkan kondisi-kondisi resiko anak mengalami sindrom alkohol, kemudian menyebabkan anak terkena kanker dan sebagainya. Bahkan pada kondisi tertentu bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental dan cedera seumur hidup ketika orang tua mengkonsumsi alkohol, menghisap rokok, atau menggunakan narkoba pada saat hamil ya. Ketika ibu itu hamil, kemudian tidak mampu menjaga kesehatan, tidak mampu menjaga apa yang dikonsumsinya, dampaknya bisa anak. Dan ini masuk kategori kekerasan fisik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik ya, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau penganiayaan, kemudian kedua kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit, dan yang ketiga kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat. Untuk kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau penganiayaan, maka tindakan yang disengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, kemudian memukul jari-jari tangan anak dengan amat kuat, menarik rambut anak dengan keras, nah hati-hati ya, menjambak, kalau orang-orang orang Jawa mungkin mengatakannya menjambak rambut anak dengan keras ya. Kemudian kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit, nah termasuk ini nih, menghukum ya, menghukum anak tanpa pertimbangan yang baik bahwa itu beresiko terhadap kondisi fisiknya ya. Disuruh berdiri lama di tengah terik matahari ya. Kemudian disuruh beraktivitas yang membuat anak beresiko menjadi sakit. Nah, ini tentu juga masuk kategori kekerasan fisik ya. Kemudian kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat. Nah, ini luka berat seperti menimbulkan bahaya kematian ya. Kemudian anak menjadi lumpuh, nah atau anak akhirnya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, ya bahkan terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih ya, atau anak menjadi gugur atau meninggal. Nah, hati-hati ya. Kemudian bagaimana kekerasan fisik pada anak dapat dilakukan dengan cara seperti ini ya. Kadang-kala orang tua melakukan intimidasi, perundungan ya, dengan ancaman. Maksudnya mungkin untuk mendisiplinkan anak dan sebagainya, padahal itu juga berdampak pada kondisi psikologis. Jadi ukuran kekerasan itu adalah pada dampaknya ya. Apa yang terjadi pada anak itu adalah ukuran kekerasan.
Kemudian kalau orang tua berdalih mendisiplinkan anak, tetapi kalau dampaknya adalah terjadinya sesuatu yang menimbulkan luka batin, luka fisik, dan sebagainya, itu bukan disiplin, itu adalah tindakan kekerasan pada anak. Ya. Kemudian ada orang tua yang mengisolasi, ya, mengancingi di dalam kamar mandi, ya, menghukum anak untuk berada di kamar mandi, kemudian dikancing pintunya dikunci dari luar, ya, mengunci anak di dalam kamar, mengunci anak di dalam kamar mandi, kemudian mengunci anak dalam waktu yang lama. Nah, ini merupakan tindakan kekerasan fisik juga sebenarnya, ya. Jadi kekerasan fisik itu dapat ditengarai dari dampak yang terjadi pada anak, ya. Kemudian memberikan batasan-batasan yang membuat anak tidak leluasa untuk bergerak secara optimal untuk tumbuh kembangnya, ya. Jadi anak merasa tertekan, ya. Kemudian anak merasa tidak bisa leluasa untuk bereksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Misalnya mengikat anak, mengunci pintu sehingga anak tidak bisa bermain, ya. Dengan maksud menghukum, dengan maksud memang melukai. Jadi ada dua, ya, efek dan maksud dari orang tua, ya. Kemudian agresi. Nah, ini jelas-jelas memukul, menendang, memuntir, mencakar, menjambak, mencekik, memaksa makan dengan ancaman dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana perilaku kekerasan yang membahayakan, ancaman dengan agresi dan senjata untuk mengendalikan perilaku anak. Nah, ini perlu diperhatikan oleh orang tua juga, ya. Kemudian tanda anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan fisik, yaitu pertama, adanya cedera di tubuh anak. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki luka bakar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tanpa sengaja terbakar, oke lah, ya, misalnya bermain gitu, ya. Tapi ini kok aneh gitu, ya, luka bakarnya. Kemudian ada bekas gigitan, memar, patah tulang, mata hitam, atau ada bekas luka lebam gitu, ya, di matanya. Kemudian ada luka dan yang menunjukkan bekas pukulan dari benda-benda tertentu. Nah, kemudian ada memar atau memudar atau tanda lain yang terlihat di tubuh anak, ya. Kemudian tampak ketakutan pada orang tua atau protes atau merasa takut saat harus pulang ke rumah. Nah, hati-hati ini kalau orang tua sebagai pelaku kekerasan, anak-anak itu bisa menjadi pribadi atau sosok yang takut untuk pulang ke rumah, takut untuk bertemu orang tua, ya, menghindar, ya, ada kecemasan. Nah, kalau anak-anak itu merasa orang tua sebagai ancaman, ya, sebagai sosok yang menimbulkan rasa takut. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang mungkin pelaku kekerasan adalah orang dewasa yang ada di sekitar anak. Anak ini menjadi gemetar atau takut ketika bertemu dengan orang tersebut, ya. Nah, ini bisa terjadi pada anak-anak usia SD, SMP misalnya, ya. Mereka mendapatkan ancaman kekerasan fisik dari orang-orang dewasa di sekitarnya, sehingga ketika mereka bertemu, mereka akan berinteraksi, mereka menjadi takut dan merasa gemetar. Sekarang kita bahas tentang bagaimana dampak kekerasan fisik, ya. Pertama permasalahan medis, kemudian permasalahan perilaku, permasalahan kognitif, dan permasalahan psikologis. Permasalahan medis, anak mengalami cedera fisik, ya. Kemudian anak mengalami cedera neurobiologis, ya. Kemudian permasalahan perilaku, anak berperilaku agresif, antisosial, dan membangkang. Kemudian permasalahan kognitif, penurunan fungsi kognitif dan intelektual, prestasi dan penyesuaian sekolah yang buruk. Kemudian permasalahan psikologis, adanya problem gangguan psikiatri, ya, problem-problem psikosa, ya, kecemasan yang sudah sangat parah gitu. Kemudian post traumatic stress disorder, ya, gangguan stres pasca trauma. Setelah anak mendapatkan kekerasan, anak bisa mengalami kondisi traumatis, ya, misalnya tadi ketakutan-ketakutan yang tidak realistis untuk bertemu orang dan sebagainya. Ketakutan yang tidak realistis, ya, misalnya untuk berada di satu tempat tertentu dan sebagainya, ya. Anak-anak yang terkunci dari kamar mandi dalam kurun waktu lama seringkali menjadi trauma terhadap lokasi tersebut, ya. Ini adalah dampak kekerasan fisik pada anak. Makanya meskipun anak itu mendapatkan kekerasan fisik, dampaknya bisa kemana-mana, bisa secara psikologis, kognitif, medis, dan perilaku, ya. Nah, kalau kognitif ini pasti juga dampaknya pada bagaimana kemampuan belajar anak. Anak menjadi kurang mampu mengolah informasi, berpikir dengan jernih, dan sebagainya. Terima kasih. Kita bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi pendidik yang baik, menjadi orang dewasa yang baik untuk anak dengan mengenal apa itu kekerasan fisik sehingga kita bisa mencegah dan menghindarinya serta membantu menangani ketika anak mendapatkan kekerasan fisik.
Selamat menjadi orang tua yang baik dan guru yang baik bagi anak-anak.